Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang CVU, yaitu Sentra Processing Unit. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Noval Alif Alkipari, juga ada Rizka Siva Ajara, juga ada Putri Firdausi, dan yang terakhir ada Septian Agustin. Oke, tanpa ini lagi langsung saja kita ke pengertian CVU. Mungkin kita kadang bertanya, bagaimanakah komputer dapat mengolah suatu data dengan sangat cepat dan juga tepat? Ya, jawabannya seperti halnya manusia. Komputer mempunyai otak, yaitu yang disebut CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah perangkat komputer. Istilah CPU terkadang dinyatakan sebagai sebuah kotak atau casing yang di dalamnya terdapat beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, RAM, kartu VGA, kabel, power supply, dan lain-lain. Padahal CPU sebenarnya adalah perangkat keras hardware yang terdapat di dalam casing tersebut dan terdapat pada bagian motherboard. Agar tidak lagi salah dalam mengartikan CPU, maka makalah ini akan disajikan informasi yang lebih rinci mengenai CPU pada komputer. Selain itu, jelaskan juga mengenai komponen CPU serta bagaimana proses kerja CPU itu pada komputer. Pengertian Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU, prosesor, sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Sejak di pertengahan 1970-an, satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan CPU. Komponen CPU. Berikut ini terdapat beberapa komponen CPU terdiri atas 1. Unit kontrol. Unit kontrol yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas untuk mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit kontrol ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama, dan menentukan jenis instruksi. Jika ada instruksi untuk aritmatika atau perbandingan logika, unit kontrol akan mengirim instruksi ke ALU. Hasil pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan, dan waktu akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah A. Mengatur dan mengontrol alat input, masukan, dan output keluaran. B. Mengambil instruksi dari memori utama. C. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. D. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang terakhir, E. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua, register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika kita melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi kenangan, unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, aritmetika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri.
Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan perintah program. ALU melupakan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah untuk membuat keputusan dari operasi logika sesuai dengan perintah program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Interkoneksi yang CPU dan bus sistem koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register dan juga dengan bus-bus internal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, perangkat input atau output. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Bagian-bagian CPU. 1. Casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain, serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. 2. Prosesor. Prosesor merupakan otak atau dari induk setiap pemrosesan komputer. 3. Motherboard. Motherboard seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. 4. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. 5. Hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. 6. VGA card. VGA atau Video Graphic Editor Card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. 7. Sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari atau ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. 8. Optical disk drive. Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD atau DVD-ROM merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. 9. Power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Fungsi CPU. Seperti kalkulator hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU untuk membaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket,
CD, atau tape recorder. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu di memori fisik, yaitu MMA, yang setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada MMA untuk melakukan alamat data yang diinginkan. Ketika program eksekusi data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan CPU dengan MMA, data tersebut kemudian diterjemahkan menggunakan proses yang disebut sebagai unit pendekator instruksi yang biasa menerjemahkan instruksi. Data kemudian pergi ke aritmatika dan logika unit atau ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data dapat disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut register yang dapat diambil dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi tertentu termasuk penambahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi dalam register, untuk mengirimkan hasil pengolahan kembali ke memori fisik, media penyimpanan, atau daftar jika akan memproses pengolahan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut program counter akan memantau instruksi berhasil dideteksi sehingga instruksi dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan tepat. Cara kerja CPU. Ketika data instruksi dimasukkan ke processing perangkat, pertama kali ditempatkan pada MMA melalui input storage. Jika dalam bentuk instruksi disimpan oleh control unit di program storage yang tetapi merupakan bentuk data yang disimpan dalam working storage, jika register siap untuk menerima pelaksanaan pekerjaan, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi yang disimpan dalam program counter, sedangkan data yang diambil oleh control unit kerja storage untuk ditampung di register tujuan umum. Jika pengerjaannya yang dilakukan oleh instruksi yang aritmatika dan logika, ALU akan mengambil alih operasi yang harus dilakukan berdasarkan set instruksi hasil disimpan dalam akumulator. Jika hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pembangunan secara keseluruhan telah selesai, maka control unit akan mengambil pengolahan kerja penyimpanan untuk ditampung ke output storage. Kemudian nanti output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke perangkat output. Percabangan instruksi. Instruksi merupakan pemrosesan dari CPU dibagi menjadi dua, yaitu tahap 1 disebut instruction fetch, sedangkan tahap 2 disebut instruction execute. Tahap 1 berisikan pemrosesan CPU di mana control unit mengambil data dan atau instruksi dari main money ke register. Sedangkan tahap 2 berdasarkan pemrosesan CPU di mana control unit memberikan data atau instruksi dari register ke main money untuk ditampung di MMA. Setelah instruction fetch dilakukan dengan waktu di punggung 1 ditambah waktu di punggung 2 disebut waktu siklus mesin. Program counter dalam CPU umumnya bergerak secara berurutan, namun beberapa petunjuk CPU disebut instruksi melompat, memungkinkan CPU
untuk mengakses instruksi yang tidak dalam rangka. Ini disebut bercabang petunjuk atau percabangan instruksi. Cabang instruksi tersebut dapat cabang bersyarat atau memiliki kondisi tertentu atau non-kondisional. Sebuah cabang dari non-kondisional selalu berpindah ke sebuah instruksi baru yang berada di luar aliran instruksi. Sementara sebuah cabang bersyarat akan memeriksa hasil pertama operasi sebelumnya untuk melihat apakah cabang instruksi akan dijalankan atau tidak. Data yang diuji untuk percabangan instruksi disimpan di lokasi yang disebut bendera. Bilangan yang dapat ditangani. Kebanyakan CPU dapat menangani dua jenis bilangan, yaitu fixed point dan floating point. Nomor fixed point memiliki nilai digit spesifik untuk satu titik desimal. Itu tidak membatasi rentang nilai yang mungkin untuk angka-angka ini. Tapi ini akan dihitung oleh CPU lebih cepat. Sementara itu, angka floating point adalah angka dinyatakan dalam notasi ilmiah, di mana nomor diwakili sebagai angka desimal yang dikalikan dengan pangkat 10, seperti 3,414 dan kali 1057. Notasi ilmiah seperti ini merupakan cara yang singkat untuk mengekspresikan bilangan yang sangat besar atau angka yang sangat kecil, dan juga memungkinkan mencapai nilai sangat banyak sebelum dan sesudah titik desimal. Angka-angka ini umumnya digunakan untuk mewakili grafik dan karya ilmiah, tetapi proses aritmatika pada angka floating point jauh lebih rumit dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih lama oleh CPU karena mungkin dapat menggunakan beberapa siklus CPU tingkat. Beberapa komputer menggunakan prosesor sendiri untuk menghitung bilangan floating point yang disebut FPU, juga dikenal dengan matematika koprosesor, yang dapat bekerja secara paralel dengan CPU untuk mempercepat perhitungan angka point floating. FPU saat ini standar dalam banyak komputer karena kebanyakan aplikasi yang saat ini beroperasi menggunakan angka floating point. Mungkin segitu presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga pembahasan yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton, dan makalah ini bersumber dari Teknik Informatika S1 stekom.ac.id info baca. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.